Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatan salaman ala nabiyil mursalin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan apapun, dalam keadaan yang lapang maupun sempit, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang masih memiliki kedua orang tua, yang tentunya masih lengkap bapak ibunya, didoakan terus. Itu merupakan nikmat juga yang luar biasa, yang itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri bersama. Kenapa? Karena dari kedua orang tua itulah kita dilahirkan, sehingga kita tahu sejarah dari mana kita sukses. Begitu misalkan dari mana teman-teman bisa berkuliah, contohnya bagi mahasiswa, dari mana teman-teman bisa bekerja, misalkan bagi teman-teman yang bekerja. Nah, itu semuanya dari kedua orang tua. Semua itu juga orang tua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur. Sholawat serta salam tidak lupa selalu kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan teladan bagi kita, yang juga dimusuhi banyak orang namun beliau tidak memusuhi kembali, malah baik kepada orang yang memusuhinya. Itu adalah teladan-teladan yang harus kita contoh. Maka kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita membahas tema mengenai makna dan implementasinya iman kepada Rasul. Sebelum kita masuk kepada tema tersebut, kita harus mengetahui makna daripada iman terlebih dahulu. Iman itu berarti percaya. Di dalam hadis dari Umar radhiyallahu anhu, malaikat Jibril menanyakan kepada Nabi Muhammad, qala fa akhbirni 'anil iman. Maka Nabi Muhammad menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Sudah diberikan pengetahuan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua bahwa iman itu kita percaya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, dan kepada qadar. Nah, iman ini sebenarnya sangat penting kita terapkan kepada siapa? Kepada anak-anak. Yang paling pertama itu mengenyam pendidikan adalah anak-anak. Kalau di dalam dunia pendidikan itu ada tripusat pendidikan namanya. Tripusat pendidikan itu dari mana saja menjaga pendidikan itu? Dari satu lembaga pendidikan, yang kedua dari orang tua, yang ketiga dari lingkungan. Nah, posisi iman ini kalau memang diberikan materi-materi iman dari lembaga pendidikan saja, saya kira kurang cukup. Tetapi harus dari orang tuanya juga, harus dari lingkungannya juga. Menurut Ki Hajar Dewantoro ada tripusat pendidikan. Sehingga kalau memang dari lembaga pendidikan sudah memberikan fondasi yang kuat, pendidikan awal yaitu mengenai keimanan, maka orang tua di rumah tolong juga menjaga terkait dengan pendidikan keimanan kepada anak-anaknya. Dan tolong juga kepada masyarakat dimanapun, bahwa kalau sudah dijaga oleh orang tuanya, kemudian pendidikan ini juga diberikan oleh lembaga pendidikannya, masyarakat mari kita berikan edukasi kepada anak-anak kita juga untuk menerapkan keimanan. Nah, sehingga konsep teori dari Ki Hajar Dewantoro tadi sudah sangat lengkap, bahwa mendidik anak-anak itu dari 3 pusat tadi itu, dari lembaga pendidikan, dari orang tua, dan dari lingkungan.
Nah, kemudian kita berbicara mengenai iman ini, kita ketahui ada 4 hal menurut Hasan al-Banna. 1, ilahiyat, yang kedua adalah nubuat, yang ketiga adalah ruhaniyat, dan yang keempat adalah sam'iyat. Nah, ini pembagian ini dikaji masing-masing, dan pembagian yang pertama misalkan membahas mengenai ilahiyat, itu berarti membahas yang berkaitan atau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang nubuat itu berkaitan berhubungan dengan kenabian. Yang ruhaniyat itu berhubungan dengan alam metafisik. Yang keempat adalah sam'iyat, itu berhubungan dengan hal-hal yang kita harus imani seperti alam barzakh, alam kubur, kemudian alam mizan dan seterusnya. Nah, itu harus kita imani bersama-sama. Nah, yang harus kita ingat lagi bahwa hakikat orang itu sebenarnya lemah. Nah, maka perlu sandaran. Nah, ketika kita itu menyadari bahwa kita itu lemah, perlu sandaran. Dan apa pertanyaannya? Apa sandarannya? Sandarannya adalah iman. Dan imannya kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya sebagai sandaran, sehingga kita bisa kuat bersandar. Nah, jadi kalau kita perhatikan, kita sebenarnya lemah. Kemudian kita butuh sandaran. Sandarannya iman. Iman kepada Allah dan Rasul. Nah, itu sebagai sandaran bagi kita. Maka tadi sangat pas sekali kalau usia anak itu dalam memberikan pelajaran keimanan terhadap Rasul itu dibacakan sejarah-sejarah para Nabi dan Rasul. Kemudian karena Nabi Muhammad SAW juga membawa Al-Quran, maka ya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian dibacakan kalimat-kalimat thayyibah dan seterusnya. Jadi termasuk beriman kepada Rasul itu dibacakan hal-hal yang ya baik, mungkin dalam lingkup masyarakat itu diberikan contoh-contoh akhlak yang baik, dan kita meneladani Rasulullah dari berbagai macam sisi. Nah, iman kepada Rasulullah ya, karena kita dengan Nabi Muhammad Rasulullah itu jaraknya sangat luar biasa lama, sudah 14 abad lebih kita itu tidak bersama Nabi Muhammad SAW, tapi sampai saat ini ajarannya masih ada, bahkan Al-Quran sampai akhir zaman nanti. Nah, sehingga apa implementasinya iman kepada Rasulullah? Implementasinya adalah menjalankan isi kandungan Al-Quran tadi. Kenapa kok dikatakan menjalankan isi kandungan Al-Quran? Ya karena kita percaya bahwa yang membawa Al-Quran itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga apa saja yang ada di dalamnya kita lakukan. Mungkin sudah pada tahap belajar membaca sudah, pada tahap menghafalkan sudah, pada tahap belajar tafsirnya sudah, begitu. Nah, sekarang tahapnya kita adalah menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian belajar terus, jangan sampai lupa. Itu implementasinya. Bagaimana kita mengimani Rasulullah itu belajar terus terkait dengan Al-Quran. Kita memiliki guru, memiliki para ulama, memiliki kiai, begitu. Nah, itu kita terus belajar. Karena meneladani Rasulullah SAW tidak serta-merta datang dengan alat teknologi yang sangat canggih terus sendiri, begitu, tidak. Kita terus belajar. Kita terus belajar, memiliki guru, bertanya jika tidak tahu, dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya untuk implementasi iman kepada Rasulullah itu kita kalau bisa berusaha untuk menjalankan sifat wajibnya. Apa itu? 1 sidik, 2 amanah, 3 tabligh, yang keempat fatonah. Misalkan para mahasiswa ini sedang berusaha untuk fatonah, itu meneladani Nabi Muhammad SAW itu dengan cara belajar yang baik, belajar yang giat, yang rajin. Itu jadi mahasiswa yang cerdas, jadi mahasiswa yang pintar, kritis. Itu termasuk meneladani Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya implementasi untuk kita beriman kepada Rasul itu adalah istiqomah terhadap hal-hal yang baik. Lanjutkan terus gitu kegiatan-kegiatan yang baik, yang
memang kita semuanya itu belum tahu hari ini lebih baik dari hari kemarin atau sama atau lebih buruk. Tetapi harapannya adalah man kana yaumuhu khairum min amsi bahwa robihu. Nah, itu. Jangan sampai kebalikannya. Nanti malamunun kalau misalkan man kana yaumuhu syarrum min amsi bahwa malamunun. Nah, kita kalau bisa lebih baik dan terus lebih baik setiap hari sehingga menjadi orang yang terus berkembang begitu, bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Nah, terakhir ada salah satu kisah yang sangat menarik dari Imam Malik ketika waktu itu diceritakan bahwa suatu saat muridnya itu memberikan hidangan yang banyak sekali ketika berbuka puasa. Banyak sekali hidangannya ketika berbuka puasa oleh murid-muridnya diberikan kepada Imam Malik. Nah, suatu ketika itu Imam Malik ternyata menangis. Ditanya, kenapa wahai Imam Malik engkau menangis? Nah, lalu menceritakan bahwa dahulu Nabi Muhammad SAW itu berbuka puasa cukup dengan 3 kurma. Nah, kemudian suatu saat lagi bahkan 1 kurma, dan 1 kurma itu dibagi dengan istrinya. Karena ini sangat luar biasa. Dan ketika ingat itu dengan hidangan yang banyak, kalau saat ini di era yang luar biasa maju sekarang ini, kalau kita berbuka sudah ada semuanya, lengkap sekali. Nah, itu ingat bahwa Imam Malik bahwa menangis dan ingat kepada Nabi Muhammad. Nah, kok bisa dikatakan seperti itu dan bisa menangis? Karena mengingat kesederhanaan Nabi Muhammad SAW. Yang bisa kita ikuti bahwa kita mencontoh kesederhanaan Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semuanya ini menjadi umatnya yang bisa bersama-sama dengan Nabi Muhammad, dengan tentunya yang dijanjikan adalah kalau kita berakhlak baik, maka kita besok akan dibersamai oleh Nabi Muhammad kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak khilaf, banyak salah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang Kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia. Suara kebaikan, inspirasi kehidupan.